Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat rekan-rekan yang masih setia dengan channel ini. Well, di video kali ini saya ingin berbagi satu trik buat teman-teman yang senang bikin artikel atau pekerjaannya itu kebanyakan di Word tapi malas mengetik. Nah, gimana caranya? Kita memanfaatkan suara. Jadi kita tinggal ngomong, lalu apa yang kita katakan itu akan terketik secara otomatis dalam bentuk written atau bentuk tertulis. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, tetap tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Oke, jadi situs yang saya maksud, yang ingin saya bagikan hari ini adalah situs Speech Texture. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan situs ini, silahkan dibuka https://www.speechtexture.com atau bisa langsung speechtexture.com. Nah, seperti ini dia tampilannya kalau kita sudah masuk. Saya ulangi, speechtexture.com ya. Nah, kalau kita sudah masuk akan kelihatan kayak gini ya. Nah, di bagian atas itu, jadi teman-teman, karena saya ngomong dan ini mendeteksi, jadi saya matikan dulu mic-nya. Bagian atas ini ada pilihan bahasa ya. Oke, nah ini kalau kita klik, kita bisa memilih bahasanya supaya nanti otomatis terdeteksi gitu. Tapi karena pekerjaan saya itu lebih sering ke bahasa Inggris, maka saya pilih English. Di sini teman-teman bisa mengganti, misalnya ketikannya adalah bahasa Indonesia yang mau kita misalnya malas mengetik ya. Kita tinggal baca, misalnya bahasa Indonesia kita pilih. Terus kita aktifkan mic-nya. Ini di bagian bawah ada logo ini ya, logo mic, itu kita klik sampai dia merah. Kalau merah berarti mic-nya sudah aktif. Nah, ini saya sudah terdeteksi saya berbicara dan akhirnya muncullah seperti ini. Oke, saya coba bicara lagi, saya coba ngomong lagi ya. Kita hapus dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat artikel panjang dan kita malas mengetik, kita gunakan saja ini. Nah, sekarang kita coba yang bahasa Inggris karena kadang-kadang juga bahasa Inggris itu agak susah ya kalau kita mau mengetik, dan kalau kita cuman mau ngomongnya aja, kita pilih coba. Oke, ini saya sudah rubah ya ke bahasa Inggris. Lalu saya aktifkan mic-nya dan saya akan coba membacakan teks yang berbahasa Inggris. I read such an interesting article about the beauty and diversity of Jakarta's museum in the Jakarta Post magazines. Ya. Jadi seperti ini ya, enak banget kan? Jadi kalau kita baca langsung, ini tidak perlu kita ketik ya, apalagi kita kadang-kadang mengetiknya lama, ya kita bacakan aja kayak gini. Nah, terus teman-teman lihat di sini ada yang di tanda merah ya di bawahnya, itu berarti ada mungkin cara penulisan atau pengetikan yang kurang tepat. Itu bisa kita perbaiki aja karena di sini semestinya menggunakan huruf kapital ya. Nah, seperti ini. Ini terekam tadi suara saya. Oke, terus di sini juga kita bisa langsung mengedit ya.
ini kalau kita mau clear the page, kita mau membuat dokumen baru ya, kita klik aja yang ini misalnya ya, jadi bersih gitu ya. Oke, saya ulang lagi kembali. According to the proposal, Bandung, Pekalongan, Surakarta. Nah kayak gini. Ini kan settingannya adalah bahasa Inggris ya. Nah tadi ada kata Bandung, Pekalongan itu bahasa Indonesia. Jadi bisa kita ketik langsung kayak gitu. Itulah kekurangannya, karena ketika kita memilih satu bahasa, bahasa lain itu tidak terdeteksi seperti itu. Saya lanjut. Are on the list of creative cities. Oke. What did I learn from the absence of Jakarta? It is easier to find malls. Ya, ini saya perbaiki dulu karena dia salah mendeteksi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi yang di atasnya. Ini tadi sudah ya, mengosongkan. Lalu ada ini download. Kalau kita sudah menganggap sudah ini ya, sudah benar semua, kita bisa mendownload teksnya kita. Kemudian, tapi ini bisa kita misalnya kita punya file Word, langsung kita copy, kita bold, baru kita copy. Bisa juga kita cut, baru kita paste di dokumen kita. Bisa juga langsung kita print, karena di sini ada pilihan printnya. Lalu ini seperti mengedit ini ya, mengedit teks, mengedit Word ya. Bisa kita bold, bisa kita italics, garis ya, apa yang tulisan miring. Bisa kita berikan underline juga, seperti itu. Oke. Lalu di sini kita lihat ada menu setting ya. Ini bisa kita set. Misalnya, yang pertama itu auto save. Ini bisa tersave secara otomatis di browser chatnya kita. Kalau kita aktifkan, itu akan tersave otomatis. Kemudian ada juga pilihan capitalize first letter in a new sentence. Jadi kalau misalnya ada kalimat baru, dia akan otomatis menjadi huruf kapital di awal kalimat. Seperti tadi di sini ya. Saya memberikan titik, kemudian saya lanjut lagi. Ini otomatis jadi huruf kapital. Ini di bawahnya lagi ada pilihan capitalize every letter. Ini kalau setiap kata mau kita berikan huruf kapital, itu kita hidupkan di sini. Tapi saya kira saya tidak ingin memilih itu, karena idealnya kapital itu hanya ada di awal kalimat. Kalaupun ada beberapa kata, itu bisa kita edit manual ya. Kemudian word counter itu menghitung jumlah katanya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bawah, ini ada 28 kata. Jadi ini menarik sekali kalau kita ingin membuat misalnya essay ya. Kadang-kadang kalau kita ingin mendaftar misalnya beasiswa, atau ada pelatihan yang mengharuskan kita untuk memasukkan narasi, memasukkan deskripsi dirinya kita dalam jumlah kata yang ditentukan. Ini bisa kita gunakan di sini. Kita sampaikan saja, kita bercerita, dan otomatis akan terketik di sini, ya. Lalu teman-teman di sebelah setting itu ada tanda kotak gini ya. Ini kalau kita mau full screen. Kalau ini kan teman-teman lihat tidak full screen ya. Mungkin ada teman-teman yang agak terganggu kalau dia sempit gitu. Nah, kalau kita klik itu akan full screen seperti ini. Jadi tidak kelihatan seperti browser, tapi kelihatan seperti sebuah aplikasi. Jadi kita bisa lebih fokus gitu ya. Lalu di sebelahnya lagi ini ada show or hide the dictionary. Kita mau menampilkan kamusnya atau tidak. Coba kita klik ya. Nah, ini tersembunyi. Dictionary di sebelah kanan itu hilang. Oke. Oke, kalau kita mau tampilkan, kita klik aja lagi. Jadi fungsinya yang di sebelah ini itu kita sebut saja ya. Misalnya kita mau titik. Nih, saya hapus dulu di sini ya titiknya. Lalu saya aktifkan period. Period. Nah, seperti yang teman-teman lihat akan muncul ini karena saya menyebutkan period. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, misalnya saya pilih question mark ya.
Nih question mark, kalau saya sebut sebentar, saya aktifkan dulu mic-nya. Question mark. Nah, teman-teman bisa lihat langsung tanda tanya. Oke, coba saya coba yang lain. New paragraph. Nah, saya menyebutkan new paragraph lalu langsung ke bawah. Otomatis dia turun, ya. Kalau misalnya saya mau membatalkan ya, saya mau ini undo ya. Saya coba undo. Nah, kalau teman-teman lihat dia naik lagi kembali. Ya. Jadi ini kita sebutkan aja gitu kalau kita mau tanda kurung open parenthesis, tapi lebih gampang kalau tanda-tanda kayak gini kita langsung ketik aja. Misalnya kita mau tanda tanya, kita ketik ya. Apalagi cuma satu karakter kayak gitu ya. Tanda tanya, bracket, semicolon dan seterusnya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau hilangkan bisa di sini kita hide atau kita tampilkan kembali kayak gini. Oke, teman-teman, kita coba lagi ya. Bahasa Indonesia, kita kembali ke bahasa Indonesia. Kita kosongkan ya. Kita aktifkan mic-nya. Lokasi juga menentukan apakah rumah yang Anda bangun adalah rumah mewah, menengah, atau sederhana. Period. Titik. Sorry karena ini bahasa Indonesia ya, titik, jadi kita sebut titik. Begitu pula dengan harganya dan jenis produknya, koma. Apakah ruko, koma, rumah, koma, apartemen, koma, kondotel, koma, mall, koma, dan lainnya. Titik. Semua tentu berdasarkan kemampuan atau pola pembayaran yang Anda sanggupi dalam kegiatan mengakuisisi lahan. Titik. Ingat, koma, lahan yang bagus adalah lahan yang laku apabila dijual. Paragraf baru. Untuk melihat suatu lahan apakah laku dijual atau tidak, koma, salah satu cara bagi developer pemula adalah dengan melihat lingkungan di sekitar. Titik. Apakah sudah ada nilai tambah? Buka, kurung buka. Oke, jadi saya kira seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita lihat di bagian bawah. Ini bisa kita copy. Ada pilihan di bawah kalau kita mau copy semua teksnya. Ini kita bisa copy langsung. Kita masukkan ke dokumen. Terus ada tanda panah gini. Ini undo ya, atau membatalkan yang terakhir kita lakukan. Kemudian ini redo. Lalu yang ini tanda ke kanan itu send atau mengirim. Kalau kita mau mengirim ini. Nah, atau kita mau share, itu saya klik. Maka akan muncul seperti ini, akan terkirim misalnya ke kontak mana gitu melalui mail atau OneNote for Windows dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang terakhir kita coba download ya. Download. Nah, ada pilihan apakah dalam bentuk dokumen atau bentuk TXT file ya. Kita coba dokumen file. Nah, ini akan terdownload dalam bentuk Word ya. Kita coba buka. Nah, ini sudah masuk ke Word saya. Well, teman-teman, itu tadi video saya tentang speech texture. Semoga video ini membantu, semoga video ini bermanfaat, dan ini sangat menarik ya buat kita-kita yang senang menulis, tapi kita sebenarnya malas mengetik. Kalau kita senang membuat artikel, membuat bahan bacaan, itu tinggal kita sebutkan dan itu akan otomatis terketik. Selamat mencoba, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like, share, komen ya. Dan terakhir tetap dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.